Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu thumma lam yusalli alayya. Haditsun sahih rawahu Imam Ahmad. Ikhwani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama-sama duduk sholat isya berjamaah, berzikir, kemudian kita mempelajari sebagian dari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW yang dituangkan oleh seorang ulama besar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam karyanya Simtud Duror, dan juga beberapa syair-syair yang berisi penjelasan tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW, kebesaran Allah Ta'ala, serta doa-doa. Kemudian kita juga alhamdulillah malam hari ini banyak punya niat-niat datang ke sini, masing-masing punya niat masing-masing. Di awal saya sebutkan tadi sabda Nabi Muhammad SAW, al-bakhil, orang pelit. Mau enggak disebut orang pelit? Kalau ada orang bilang, kamu pelit, mau enggak gitu? Enggak mau. Marah atau enggak marah? Coba kalau Rasul yang bilang kepada Anda, kamu pelit. Masya Allah. Kira-kira tempatnya di mana itu? Kalau Rasul Muhammad SAW mengatakan, kamu pelit. Ini Rasul sendiri dalam hadis yang sahih menjelaskan orang pelit bukan orang yang dimintai sesuatu tapi tidak mau memberi. Al-bakhil secara khusus dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Definisi pelit bukan orang yang punya duit atau orang punya mangga 10 diminta 1 enggak mau ngasih itu. Bukan itu. Tapi orang pelit menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abkhalul bukhala, orang yang paling pelit adalah man dzukirtu indahu thumma lam yusalli alayya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Orang pelit, sabda Nabi Muhammad SAW, adalah seseorang yang aku disebutkan di sekitarnya, di hadapannya, di sampingnya, diceritakan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, diceritakan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW, disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, thumma lam yusalli alayya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu lam yusalli alayya, tidak bersolawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Predikat pelit dari Nabi Muhammad SAW. Nah, saya ambil makna sebaliknya. Kalau orang yang disebut-sebut nama Nabi Muhammad SAW, kisah-kisah Rasulullah SAW, dia tidak mau sholawat, namanya pelit. Nah, bagaimana orang yang kalau enggak ada yang nyebut nama Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang cerita Nabi Muhammad SAW, dia suka bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Duduk dia baca sholawat, berdiri dia baca sholawat, berjalan dia baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap saat dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, meniru sifatnya para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dikatakan di situ malaikat semua senantiasa terus menerus tanpa henti bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah terus bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Allah perintah, hei yang percaya, ya ayyuhalladzina amanu, itu kalau kita terjemahkan, hei orang-orang yang beriman gitu ya, mungkin jenengan gak makjleb. Ya, kita ini disebut orang beriman, ya iman kita enggak cetok. Betul enggak ini?
Ya mukmin, tapi mukminnya cetha atau enggak cetha? Ya cetha tapi enggak cetha. Piye iki ya? Jelas tapi enggak jelas. Katanya iman sama surga tapi enggak kangen. Katanya iman sama neraka tapi yang enggak takut. Betul atau betul? Katanya iman ada malaikat di kanan nyatet kebaikan, di kiri nyatet keburukan. Nyatanya ngerumpi gunjing orang, ya kan? Berarti iman atau nekat nih? Nekat. Sudahlah ini makom kita ngakulah. Imannya abu-abu. Tapi kan tetap ada warnanya. Betul ya? Alhamdulillah. Saya terjemahkan biar makjeleb. Hei orang-orang yang percaya sama Allah, percaya sama malaikat, percaya sama nabi, percaya sama rasul, percaya sama kiamat, percaya sama surga, percaya sama neraka, percaya sama azab kubur, percaya sama kitab-kitab Allah, percaya. Hei yang percaya, kalian percaya enggak? Kalau kalian percaya dipanggil sama Allah, mau dengar atau enggak mau dengar? Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hei yang percaya, hei yang iman, kalian sholawat, salam sama Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan pernah nanya lagi dalilnya sholawat. Jangan pernah tanya lagi apa alasan saya bersolawat. Jangan tanya lagi kenapa saya harus bersolawat. Karena kalian iman, maka kalian harus bersolawat. Karena kalian percaya, maka kalian harus bersolawat. Dan kalau kita tidak mau solawat, na'udzubillah min dzalik minal bukhala. Masuk golongan pelit. Nanti hari kiamat itu, jenengan pamer solat, akeh tunggale. Saya biasa bangun tahajud, masuk. Soft tahajud, Masya Allah. Saya ahli sodakoh, sodakamu sak piro, riakmu ya kakean. Sudah usah gaya. Begitu enggak disebut, ada itu orang ya, transfer gitu ya. Transfer ke saya, alhamdulillah. Sengaja saya enggak ngucap jazakumullah khairan, balas WA nih. Sengaja enggak saya balas jazakumullah khairan, cuman saya balas dalam lisan saya, jazakumullah khairan. Karena doa tanpa sepengetahuan lebih kabul. 2 jam atau 3 jam kemudian dia WA lagi. Jazakumullah khairan bib. Masya Allah. Alhamdulillah didoakan saya semoga dapat balasan kebaikan. Amin Allahumma amin. Jadi sedekah jenengan, sedekah saya, sedekah kita ini masih tanda tanya. Gedenya luar biasa. Kalau toh kabul sedekahmu, itu pasukan sedekah banyak. Ojo khawatir. Turah-turah pasukan sedekah. Bangun yang namanya pasukan A, pasukan B, barisan-barisan Nabi di hari kiamat. Kanjeng Nabi nanya, sing akeh sholawat sing ndi? Inna akrabakum ilayya manzilatan yaumal qiyamati aktsarukum alayya sholatan atau kama qala sallallahu. Kelak di hari kiamat di antara kalian semua, yang ahli tahajud, yang ahli baca Al-Qur'an, yang ahli sedekah, kalian sedekah bagus, baca Al-Qur'an bagus, tahajud bagus. Mau dekat sama saya, sing akeh sholawat sing ndi? Yang lebih banyak solawatnya yang mana? Yang lebih banyak solawatnya yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ngono cik tako. Kenapa saya harus bersolawat? Jawabannya pengen cedak kanjeng Nabi Muhammad SAW. La falah, gak ada kesuksesan buat orang yang gak mau dekat sama Nabi Muhammad SAW. Makanya mulai malam hari ini ya niat belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Rugi. Umur saya kemarin kan barusan ultah ya. 24 Juli, yang belum kirim hadiah segera kirim. Ya, 24 Juli, ulang tahun saya kan banyak, 15 Rajab ya ulang tahun, betul kan ya? 24 Juli sesuai dengan hari lahir ulang tahun, 27 Juli sesuai KTP. Ya, sebab yang nyatet surat lahir dulu keliru nggak saya ganti, gak apa-apa, gitu aja kok, repot. Justru berkah. 3 kali saya ulang tahun. 15 Rajab, 24 Juli, 27 Juli. Ngono ya kalau awakmu gak ngirim hadiah. Ya, kamu yang gak ngirim hadiah. Alhamdulillah. Makanya tuh rezeki saya lancar, dikirimi dongo terus. Amin. Alhamdulillah. Boleh dilanjut? Gagal fokus gara-gara ibu-ibu ini. Ya, umur saya 45 tahun. Kalau nyampe 60 tahun tinggal 15 tahun kalau nyampe. Tapi saya lihat nih dulur-dulur saya ini podo berangkat duluan. Belum lama lah Habib Umar bin Abu Bakar Al-Muhdhar di Pasuruan. Umurnya mungkin baru sekitar 50 tahun.
Tiap tahun baca manakib haulnya Habib Ali Habsyi. Tahun kemarin baca manakib haul masih doa. Semoga kita meninggal husnul khotimah. Dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia, orang soleh. Videonya ada. Amin, insya Allah beliau termasuk orang yang husnul khotimah. Dan dikumpulkan dengan leluhurnya orang-orang yang soleh. Berangkat meninggal dunia. Kemudian kita lihat barusan salah satu ulama besar kita. Guru kita di Jakarta Al-Habib Muhammad bin Abdul Hamid. Rahimahullah. Berangkat meninggal dunia. Belum lama putranya Mbah Maimun Zubair juga meninggal dunia. Belum lama Gus Zaki yang berada di Jombang juga meninggal dunia. Yang muda-muda berangkat, yang tua berangkat. Lah kamu kira-kira nyusul kapan? Ojo gaya, masih lama Beb, masih lama. Ojo gaya, sadar diri, mati nggak kenal kapan. Betul? Nah kalau nanti kita belum kenal Nabi Muhammad SAW, di kuburan kira-kira bagaimana? Ditanya malaikat, siapa nabimu? Siapa yang malaikat itu? Nyebutnya aja susah. Nah, kalau WA kebanyakan yang disebut nama pacarnya, nggak pernah nama nabinya. Ya, kalau di Facebook, di Instagram, di YouTube yang disebut ya nama-namanya orang lain, nggak suka nyebut nama nabinya Muhammad SAW. Jarang nyebut nama Rasulullah. Lah kok dikubur ngarep ngomong nabiku Nabi Muhammad. Pelo gak iso nyebut, nabiku gak iso nyebut. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita banyak bersolawat, belajar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Udah itu mukadimah, ceramahnya bentar lagi. Jam 10 udah wajib bubar. Ya, jadi ceramahnya gak mungkin lama. Saya mau ngasih resep seneng, jenengan pakai boleh, gak pakai ya rugi. Mau tidak? Saya mau nanya sama Gus Mus dulu. Gus Mus nama pondok pesantrennya apa Gus? Tuh, pondok pesantren Moh Mumet. Nah, Gus Mus tuh di Magelang pondok pesantrennya mah Ponpes Moh Mumet. Beliau pakai bajunya serba hitam. Saya sempat nanya, Gus kenapa kok pakainya serba hitam? Bensin putih ketokan. Biar yang putih kelihatan. Oh kabeh putih kan gak ketokan putih. Kalau ada yang hitam begini yang putih kelihatan. Nah, Moh Mumet, maka saya tambahi. Kalau orang nggak mau pusing, ojo mikir. Gampang. Tapi ojo mbok pedhot loh ceramahku. Awas. Moh Mumet ojo mikir, sebarkan share. Moh Mumet ojo mikir. Banyak istri protes. Habib suami sekarang nggak pernah mau mikir. Masya Allah. Itu salah kaprah pengamalan ilmu. Moh mikir bukan berarti tidak berpikir. Moh mikir itu mikir tapi gak dipikir. Nah, gak paham? Yos ben, mumet toh. Aku moh mumet. Ya, jadi orang yang moh mikir itu berpikir tapi gak dipikir. Contoh, saya mau beli rumah, pengen sih. Mulai berpikir, mau beli rumah regane sakmene. Ya. Duwike sakmene, tabungane sakmene. Dikit, gak cukup. Kalau dipikir mumet atau gak mumet? Mumet. Nah terus ngapain? Usaha. Usahanya apa? Bergerak, berdoa, ibadah, bekerja. Betul? Gak usah dipikiri, usaha saja. Jangan seperti orang-orang yang mumet-mumet itu yang WA saya. Masya Allah, saya WA ada mumet kok. Beb, kok gak kobul-kobul beb? Lah mumet itu. Itu namanya masih mikir. Saya udah tahajud beb, tapi kok gak kabul beb? Mumet ya, karena masih mikir. Tapi golongan moh mumet ini moh mikir. Tahajud. Kabul, oh kabul. Istrinya nanya, kapan kabul? Ya pokoknya kabul. Kapan? Ojo takut aku. Lah takut sapa? Gusti Allah. Yang ngabulkan kan bagiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasku ngegas tahajud, sholawat, zikir dan lain sebagainya. Yang kedua, saya kasih resep bahagia gampang, murah meriah. Mau enggak? Wani piro? Namanya murah meriah kok tanya wani piro ya beb kamu nih. Saya kasih resepnya ya, amalkan. Kalau enggak sanggup berarti jenengan golongan mikir. Golongan mikir. Nanya saya, kalau tonggon jenengan punya mobil, jenengan bisa seneng belum? Saya nanya, yang ngasih mobil tonggon jenengan siapa? Ya, toko.
Yang ngasih toko, beli dari toko. Rezekinya dari siapa? Dari Allah. Berarti yang ngasih mobil siapa? Allah. Ya, saya terangkan dulu biar nggak salah. Karena kadang ada kritikus. Ya. Tonggo jenengan tiba-tiba beli rumah 5 lantai. Masya Allah. Sugih dadak. Tonggo jenengan sabar. Tonggo jenengan. Biasa kok tonggonya udah dapat sebelahnya cepat gitu kan ya. Cepat dituku maksudnya. Jenengan pindah ke yang lebih bagus. Ojo mikir elek kan lho. Sing apik-apik. Nanya ya, boleh ya? Kalau tetangga Anda beli rumah 5 lantai, Anda ikut seneng atau kecut? Jujur. Nah, yang ngasih tetangga jenengan rezeki siapa? Jadi kalau kita lihat ada orang dapat nikmat, orang dapat anugerah yang tidak bertentangan dengan syariatnya Allah Ta'ala, orang dapat rezeki yang halal-halal itu, kok Anda nggak suka? Kok dia yang dapat ya? Oh, kelihatannya itu menggoda suami orang gitu. Kelihatannya itu menggoda suami orang. Kelihatannya itu menggoda atasannya itu. Oh, jangan-jangan itu simpanan atasannya itu. Oh, jangan-jangan. Kelihatannya sama jangan-jangan. Pertanyaan saya, ini sebetulnya lagi tidak suka sama siapa? Lagi nggak suka sama siapa? Contoh. Saya ngasih Beb Muhammad contoh ya, misal uang 200 triliun. Lu anu nggak nanggung aku. Ayo, hayal sisan ngono lho ya. Jangan nanggung-nanggung. 200 triliun. Sudah diterima ya, alhamdulillah. Sudah diterima. Hayalan saya diterima sama beliau, masya Allah. Kebul, amin. Nah, lah kok ada salah satu jamaah yang hadir ini, lihat Habib Muhammad dapat 200 triliun dari saya, nggak seneng. Kok Habibnya yang dapat? Pertanyaan, itu nggak senengnya sama Habib Muhammad atau sama saya yang ngasih? Nah, kalau saya dengar kira-kira saya apakan orang itu? Duitnya sopo? Duitku, sakarepku, betul? Lah ini ada tetanggamu, temanmu, sahabatmu, saudaramu dapat rezeki dari Allah, kok kamu nggak suka? Berarti kamu nggak suka sama siapa? Allah. Makanya orang syukur itu orang yang mensyukuri semua nikmat Allah, termasuk pada dirinya maupun pada hamba Allah yang lain. Itu namanya syukur. Nah, kalau orang udah begitu modalnya murah. Keluar rumah delok mobil, alhamdulillah. Baik tonggo ya. Aji. Masya Allah. Lihat manten baru, alhamdulillah. Masya Allah, rabi deh, bahagia. Lihat orang punya anak, alhamdulillah, senang. Iki gak, dia kok rabi, aku gak rabi-rabi ya. Masya Allah. Kok entuk wayu, kok entuk ganteng, wah kita iki nganggo sebean iki. Masya Allah. Pakai jampi-jampi. Mulai ngomong jangan-jangan ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi resepnya apa tadi? Nomor 1, ojo mikir. Nomor 2, meluwo seneng. Gampang tuh angel. Bu, mudah atau susah? Bu, mudah atau susah? Jenengan paham maksud saya? Mudah atau susah? Lo enggak ya. Habis itu WA saya, Habib ya, suami saya menyakiti saya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi itu renungan pada malam hari ini. Ya, banyak sholawat, belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian ojo mikir. Setelah itu kita ikut senang dengan orang-orang yang senang dalam ketaatan kebahagiaan. Fabidzalika fal yafrahu. Ya, berbahagialah, senanglah. Penutup. Ya, sebentar lagi nasi bungkus dibagi ke Endang Mulyo. Aku bahagia melihat engkau berjalan pulang dengan tertawa. Wah, bahagia. Enak ya lihat wajah-wajah bahagia begini di tengah corona. Masya Allah. Iki langka iki, ben disoting, ben delok iki lho. Indonesia gak ono stres. Ya. Corona tetap ada tapi berdamai dengan Indonesia. Begitu kata presiden kita. Berdamai dengan corona. Betul? Nggak tahu kalau sudah dirubah lagi. Dulu yang saya dengar begitu. Saya. Ya. Saya itu apa? Oh bagus. Tak kira saya istilah apa meneh ngono ya. Alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah. Sebagai penutup.
Gonjang ganjingnya donya aja gawe awakmu mumet. Dunia itu dari dulu ya begini. Ana sing urip, ana sing mati. Ana sing lara, ana sing waras. Tak kei resep penutup. Mau? Mesti sehat. Insyaallah, no gak lara. Mesti sehat, no gak lara. Walaupun lara insyaallah sehat. Karena banyak orang sehat ternyata lara. Banyak orang loro ternyata sehat. Banyak orang normal ternyata edan. Banyak orang edan ternyata normal. Awakmu sing ndi mikiro. Jawaban moh mikir. Gitu mestinya. Hasil resep ya. Wis iki enak mesti. Ngantuk turu. Kalau ngantuk tidur. Habib di pengajian turu. Bener nih, tanya sama ulama. Kalau kamu di pengajian ngantuk tidur. Kenapa? Karena kalau dengar setengah-setengah bahaya. Bahaya. Tadi itu kelihatannya fatwanya Habib Muhammad boleh nikah 5. Masya Allah. Padahal beliau nggak ngomong seperti itu. Krungu angka 4 ki dadi 5. Gara-gara apa ngantuk. Jadi kalau ngantuk tidur, nyopir ngantuk. Gimana? Tidur, nabrak dul ngawur kamu. Kalau ngantuk menepi dulu, cari rest area, baru tidur. Ngantuk turu ya nabrak. Kalau ngantuk nepi dulu, kemudian tidur. Jadi ngantuk tidur. Capek ngapain? Istirahat. Beb, saya kerja di kantor capek, lereno, dipecat gak jadi masalah. Gitu aja kok repot. Kamu manusia merdeka. Kayaknya ngasih rezeki bosmu gitu. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Sehatmu mahal, badanmu mahal. Nanti kalau kamu maksakan diri, terus kejal-kejal ngono sapa sing nulungi? Mikiro. Aja mikir. Aja mikir. Jadi kalau capek ngapain? Leren. Tapi ojo kebablasan. Itu namanya bukan leren, tapi keset. Males. Namanya malas. Capek istirahat. Ngantuk tidur. Kalau enggak kuat, jaluk tulung. Enggak kuat ya minta tolong. Bayi saja enggak kuat, ngeleh ya bengak-bengok. Oe. Dulu udah pengalaman loh. Sekarang di majelis kebelet dimpet. Mau bangun takut dilihat Habib Novel. Masya Allah. Hasilnya apa? Ya udah jadi penyakit macam-macam. Kalau kamu enggak kuat minta tolong. Kaboten jaluk tulung. Kamu kalau mau makan nggak punya duit, mau makan nggak bisa, nggak ada uang, mau berobat nggak ada uang, minta sama saudaramu, dulurmu. Itu bukan aib kalau untuk nyambungnya nyawa. Tapi kalau kamu keliling ngemis, lah itu namanya aib. Naudzubillah min dzalik. Nabi Musa, Nabi Khidir alaihi wasallam, nabi lagi. Lapar, kalau nggak makan bisa membahayakan kesehatan. Masuk desa, kok delalah desa Bukhola. Desanya orang pelit, sak desa pelit kabeh. Sing dodok Nabi gak nanggung, Nabi Khidir wa Nabi Musa alaihi wasallam. Tok, assalamualaikum ya. Saya ini lapar, tolong diberi makan. Tidak ada makanan. Pindah rumah satu, tok, tidak ada makanan. Nah kok delalah ada rumah mau ambruk, Nabi Khidir ya aneh-aneh. Namanya juga Nabi Khidir ya, alaihi salam, aneh-aneh. Menurut kacamata manusia biasa aneh. Didodoki kabeh gak ono sing ngekei mangan. Ya, wis ngeleh ngajak partnernya ini yang Nabi Musa itu kan ngelamar jadi partner, tak melu engko ajarono kan begitu ya. Ikut saya mau hal atabiuka, tak ngenger, ngladenin jenengan, nglayani jenengan, ikut nanti saya diajari. Apa yang terjadi? Nabi Musa dikatakan oleh Nabi Khidir alaihissalam, "Yuk, rumah ini dibangun yuk, mau roboh rumahnya." Oh, ini sak kampung pelit ngapain dibangun rumahnya? Logis. Ya Nabi Musa loh, logis. Kalau mau bangun sekalian rumahnya orang yang baik gitu loh ya. Ngopo wong elek dibangun kan begitu. Ternyata itu kakeknya yang ketujuh baik, ya mungkin keturunannya kurang apik. Bukan gak baik, mungkin turunannya kurang apik saat itu, tapi kakeknya yang ketujuh baik. Karena kakeknya yang ketujuh baik sampai 2 nabi ngurusi putune. Lah awakmu kok gak gelem ngurusi putune Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Paham? Itu di Al-Qur'an tuh kakeknya siapa enggak jelas, cucunya didatangkan 2 nabi untuk ngurusi. Lah kalau cucu-cucu Nabi Muhammad SAW itu jelas kakeknya adalah Nabi Muhammad SAW. Kok kamu tidak pengen ngurusi? Rugi awakmu. Nah aku pengen. Sak isoku. Yo sak isoku. Minimal anakku dewi. Betul tuh ya? Betul.
Nah ini Nabi lapar, ya minta makan. Lah berhubung saya udah lihat wajah-wajah lapar, maka pengajian ini saya sudahi sekarang. Silakan nasi bungkus dibagi dan kita pulang dalam keadaan bahagia. Jelas? Ini kan banyak yang barusan dipecat nih, betul? Dipecat gak enak, bahasanya apa? Dirumahkan. Jangan dipecat, bahasa yang halus diapakan? Habib, alhamdulillah saya dirumahkan. Alhamdulillah. Saya sekarang work from home, ya, every time, every day, every night, and until when I don't know. But I'm very happy because I have you, Habib. Every day I saw you at YouTube. I saw you at YouTube. I'm very glad to see you. Masya Allah. I don't know why. At the end I speak English. This is make Habib Hussein ketawa. Because his English very very good. So this nglidik kuping wong sing enak sing mudeng bahasa Inggris, krungu Inggrisku mu medul. Pusing tapi cukup mengembirakan. Insyaallah saya akan terus belajar ya, memaksakan diri dulu ngomong, ngilang no isin. Kenapa? Moh mikir. Kalau saya pikir gak bisa ngomong. Nasi bungkus dibagi. Ini nasi bungkus istighfar saudara-saudara. Nasi bungkus sholawat ya. Nasi bungkus majelis. Insya Allah walaupun tidak gede tapi barokah. Nanti kalau pulang dari sini ditanya sama orang bawa apa? Berkatan. Ya, bawa apa? Berkatan. Saya mau munculkan lagi istilah berkatan yang sudah mulai dihilangkan oleh kita-kita ini. Pulang dari pengajian bawa apa? Snack. Pulang dari pengajian bawa apa? Roti. Pulang dari pengajian bawa apa? Kardus. Rubah. Sekarang kalau dari majelis pengajian syukuran pulang bawa apa? Berkatan. Ditanya sama anaknya, itu apa Pak? Berkatan. Isinya apa? Ya berkatan, barokah, apapun barokah. Hal kata wal afu minkum, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan.